Bapa, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena besar anugerah-Mu, tak berkesudahan kasih setiamu, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau mendengarkan doa kami. Bapa, terima kasih karena Engkau mengenal isi hati kami. Bapa, terima kasih karena Engkau mengetahui pikiran-pikiran kami. Karena Engkau adalah Bapa yang Maha Tahu tentang kami, tentang hati kami dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Jika ada niat jahat di hati kami, tentu Engkau tahu. Bapa, kami berikan hati kami, jiwa raga kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bungkus kami dengan darah. Beri kami hati untuk menyembah-Mu. Bungkus kami dengan terang-Mu. Beri kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kepada umat-umat-Mu yang tidak datang, kami doakan. Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka kehendaki. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita datang dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Biarlah hati kamu, jiwa kamu berhubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita tidak datang dengan selamba, tapi dengan fokus kita datang. Kita datang dengan hati. Mari kita lupakan masalah kita. Mari kita lupakan masalah dan cabaran kita. Ingat apa tujuan kita beribadah. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tujuan kita datang memenuhi undangan jemputan Tuhan. Karena hari Ahad adalah hari Sabat, hari yang besar di mana kita merayakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kamu dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Ahad, hari Sabat inilah kita merayakan, ucapankan syukur kepada Dia, terima kasih kepada Dia, pujian kepada Dia, penyembahan kepada Dia. Haleluya. Sana saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Katakan saatku memuji-Mu. Saatku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Di atas pujian. Katakan lagi, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu.
Sekali lagi katakan saatku menyembahmu. Saatku Katakan dari hati kamu, saudara. menyembahmu. Ini saatnya kita lupakan pekerjaan kita dan masalah kita. Ini masanya kita lupakan cabaran hidup kita. Saatku Ini masanya lupakan penyakit kamu. Lupakan gangguan-gangguan dalam hidup kamu. Sekali lagi katakan saatku menyembahmu. Saatku Amin. menyembahmu. Rohmu bekerja. Saatku memujimu. Kau bertakhta di atas pujian kami. Ku angkat tanganku, Tuhan. Hatiku ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan saatku menyembahmu, Tuhan. Dari hati kamu. Sembah Dia dari hati kamu, saudara. Dari hati kamu, saudara. Rohmu bekerja. Dia pasti bekerja. Saatku Dia pasti mau menjamah kamu. pujimu. Kau bertakhta di atas. Sekali lagi katakan saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Rohmu Kerja saatku memujimu. saatku Memujimu. Kau bertakhta di atas pujianku. Angkat hatiku. Amin. Ku pandang pandang dengan imanmu, kekudusan Tuhan ada di tengah kamu. saat ku sembah. Amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Serukan ku angkat hatiku. Yes, Lord. Ku pandang kekudusan-Mu. Katakan saatku menyembah. Saat ku sembah. Ku puji-Mu. Ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusannya. Saat ku sembah. Ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran. Mari kita ulangkan, katakan saatku menyembah-Mu Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah. Saatku Jadikan nyanyian ini doa kamu, penyembahan kamu dari hatimu yang paling dalam. Dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budi kamu. saat Lupakan masalah dan pergumulan kamu. Kau bertakhta di atas. Sekali lagi katakan pujian. saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Amin. Rohmu bekerja. Katakan saatku memuji-Mu. Saatku
Engkau bertahta di atas pujian kami. Angkat tanganmu, angkat hatiku, rakaboshiki, ku pandang kekudusanmu. Katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Serukan, ku angkat hatiku, yes Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Serukan, ku angkat tanganku Tuhan, angkat hatiku. Amin, amin, amin. Ku pandang kekudusan. Bapa, kami pandang kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan Kau hadir di sini. Jamalah kami, penuhilah kami Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang kekal. Engkaulah Tuhan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kebesaran-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. 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 Ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Engkau Tuhan yang ajaib, yang kami tinggikan. Engkau Tuhan, Engkau ajaib, kami tinggikan. Kuasa-Mu nyata di tengah kami, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Hadirat yang menyembuhkan, yang melepaskan kami. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mulia Engkau yang mulia. Kami rindu tangan kanan-Mu menjamah kami. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan
katakan, kami rindu rahmat-Mu memenuhi kami Bapa. Penuhilah kami, lepaskanlah kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Juru Selamat dunia, Juru Selamat yang telah lahir di hati kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan. Katakan dengan lembut, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari hatimu, dari hatimu katakan, dari hatimu katakan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau tidak berubah. Anak domba yang bersemayam di antara para kerubim, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dia layak menerima pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagimulah Tuhan segala pemerintahan dan kemuliaan. Bagimulah Tuhan peperangan dan kemenangan. Milikmulah segala mukjizat dan kesembuhan. Milikmulah keagungan dan kemuliaan. Milikmulah nyanyian dan syukur. Hanya Engkau yang layak, Yesus. Tiada yang lain selain Yesus. Tiada Tuhan seperti Yesus. Tiada Juru Selamat selain Yesus. Engkau yang telah menawan hati kami. Engkau yang telah memikat kami. Karena kami telah mengecap kebaikan-Mu. Kami telah mengecap kesembuhan, mengecap kelepasan, mengecap kemuliaan dan kemerdekaan. Terima kasih Yesus. Engkau layak. Engkau layak. Seperti para malaikat di surga sujud di hadapan anak domba Allah, demikianlah hati kami sujud, badan kami sujud, pikiran kami sujud di hadapan anak domba Allah. Selain Engkau tiada yang lain. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau kamu membuka hati kamu akan rasakan hadirat Tuhan di sini. Saudara, Yesus layak disembah. Dia layak. Dia layak. Dia layak. Beginilah kita bersahabat dengan Bapa kita. Dalam keadaan seperti inilah kamu akan dengarkan hati kamu. Suara hati kamu berbicara lebih jelas daripada mulut kamu. Katakan, Bapa, periksa hatiku. Minta Roh Kudus selidik hatiku. Minta Roh Kudus singkapkan perkara yang tidak Kau izinkan, yang tersembunyi dalam pikiran dan hatiku. Minta itu kepadanya. Minta. Karena Dia tahu
Ketika Dia mau mengirimkan berkat kepada kita, kepada kamu dan saya, Dia tahu jika ada yang menghalang berkat itu sampai. Mari kita jujur di hadapan Bapa kita. Bapa, periksa hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu apa yang ada dalam pikiran kami. Bapa, periksa perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami, perangai karakter kami. Bapa periksa, Bapa selidik, Bapa kaji. Adakah itu tidak berkenan kepadamu? Bapa ambil segala yang tidak berkenan kepadamu daripada kami. Beri buah-buah Roh Kudus atas pada kami. Kami mau menjadi anak Bapa yang berkenan kepada Bapa. Kami mau menjadi anak Bapa yang dapat menarik perhatian surga pada kami. Kami mau menjadi anak Bapa yang menggembirakan hati Bapa, yang memuliakan namamu Yesus. Apa kami bersyukur dan kami bangga karena kami oleh Roh Kudus dalam kami mendapatkan priority dan kuasa untuk memanggil Engkau Bapa kami di surga. Begitu dekatnya hubungan Bapa dengan kami. Engkau adalah Bapa kami, Yesus. Ambil kelemahan kami, ambil kerisauan kami, ambil kecemasan kami, ambil keduniawian kami, ambil kedegilan kami, ambil kemalasan kami, ambil sikap-sikap kami yang ingin tidur dan bermalas-malasan. Ambil ketidaktaatan kami. Jika kesibukan kami menghalang kami memanggil Engkau Bapa, ambil kesibukan kami. Karena surga lebih bernilai bagi kami daripada apa yang disediakan dunia bagi kami. Bapa, itu sebabnya Engkau memberikan kepada kami satu hari supaya kami dapat berkumpul dan memberikan ucapan terima kasih dan syukur kami kepada Bapa yang telah menggembalakan kami, yang telah memberkati kami dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hanya hari ini Tuhan peluang kami berkumpul. Esok belum tentu ada. Ahad depan belum tentu ada. Tetapi kami bersyukur Bapa, Engkau telah memberikan kami hati, dan Engkau telah menyentuh hati kami. Engkau telah menjadikan hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu pasti bertumbuh di hati kami, pasti hidup di hati kami, pasti menghasilkan buah di hati kami. Pagi hari ini kami percaya hati kami adalah tanah yang subur. Kami akan bertumbuh, benih surgawi pasti bertumbuh dalam kami. Karena Bapa, Engkau telah mengangkat ketidakpercayaan kami, Engkau telah mengambil kebimbangan kami, Engkau telah mengambil keraguan kami, Engkau telah mengambil kecemasan dan kerisauan kami. Engkau memberikan kami confident, keyakinan, iman yang teguh. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Jika dahulu Yesus telah membuat banyak mukjizat, Yesus kami adalah tetap sama. Dia akan melakukannya lagi hari ini. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Kau nyatakan lagi, supaya nama-Mu termasyhur di Melaka, tersiar di Melaka, tersebar di Melaka. Dulu Engkau mencelingkan yang buta, hari ini Engkau Yesus yang sama. Lakukan lagi Tuhan. Dulu Engkau membuat yang lumpuh berjalan dan melompat. Lakukan lagi Yesus. Kami mau menjadi saksi kebesaran-Mu, kami mau menjadi saksi kemuliaan-Mu, kami mau menjadi saksi kehebatan-Mu Yesus. Itu sebabnya kami katakan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran-Mu. Ya kabashikira kabushit. Katakan, puji. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Bapa, kami memuji kebesaran itu. Ajaib Tuhan, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami adalah saksi kebesaran. Kami telah melihat kemuliaan dan kami akan melihatnya lagi, karena Kau tidak berubah. Ajaib Tuhan. Tepukan untuk Yesus. Tepukan yang meriah untuk Yesus. Bapa, kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Ambil alih hati kami, ambil alih tempat ini, ambil alih ibadah kami, dan sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, lepaskan dan sembuhkan umat. Saudara, ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan tahu ketika kamu berdiri, ketika kamu berjalan, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring. Pikiran-pikiranmu pun diketahuinya dari jauh. Sebelum mulut kamu mengeluarkan perkataan, diketahuinya isi hatimu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan firman-Nya berkata, Tuhan mengurung kita dari belakang dan dari depan, dan tangannya diulurkannya atas kita. Biarlah sekarang tangan kanan Tuhan atas kamu. Tangan kanan Tuhan atas kamu. Diambilnya ketakutan, diambilnya kesusahan, diambilnya kesedihan, diambilnya duka cita menjadi sukacita, diambilnya kelemahan, diberikannya kekuatan, diambilnya kemalasan yang diberikannya gairah yang baru. Diangkatnya kemiskinan daripada kamu, diberikannya berkat, diberikannya kejayaan, diberikannya terobosan dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam karir kamu, terobosan dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita memuji kebesaran, karena Dia Yesus. Kalau Dia sanggup keluar dari kematian, tentu untuk memberkati kamu dan saya, untuk melepaskan dan memerdekakan kamu dan saya, adalah perkara ringan bagi Tuhan. Asalkan hati kita senantiasa ada connection, hubungan dengan Roh Kudus. Asalkan hati kamu senantiasa memuji kebesaran Tuhan. Asalkan dalam hidup kamu senantiasa memberikan kemuliaan kepada Dia, tidak mencuri kemuliaan Dia. Thank you Lord. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Hati kami siap. Kamu yang siap katakan amin. Dalam nama Yesus, saya cepat duduk di hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam firman Tuhan hari ini, saya akan sampaikan dari Mazmur
Saudara, saya rasakan hadirat Tuhan sungguh kuat. Tuhan ada di tengah kita. Selalulah ingat kalau kamu beribadah, berkumpul, jangan lupakan ayat ini. Ayat ini berkata demikian. Apabila dua orang atau lebih bersepakat, bersehati, berkumpul dan memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mari kita percaya karena kita sepakat Tuhan ada di tengah kita. Amin. Saudara, dalam kesibukan kamu setiap hari, jangan lupakan untuk membina persahabatan kamu dengan Bapa di surga. Ahad lepas firman Tuhannya adalah doa dan persahabatan. Berdoa itu adalah membangun persahabatan dengan Bapa. Kalau kamu tidak membangun persahabatan, itu akan mengalang doa kamu sendiri. Supaya ketika kamu berdoa, kamu punya keyakinan Tuhan mendengar. Kamu harus mulai dengan membina persahabatan dengan Bapa dulu. Bina persahabatan dengan Tuhan sebagaimanapun kamu sibuknya. Bina persahabatan. Masuk dalam kamar kamu, kunci pintu. Kalau tidak ada kuncinya, ambil paku pintu itu. Maksudnya, sediakan masa supaya kamu dapat fokus tidak diganggu. Kalau kamu tidak tahu macam mana nak mulai berdoa, buka firman Tuhan dalam bilik doa kamu. Baca firman Tuhan dengan bersuara. Baca firman Tuhan dengan irama. Baca firman Tuhan dengan nyanyian. Jadikan firman Tuhan itu mazmur dan kata-kata doa kamu. Mulai dari situ. Amin. Mulai dari situ. Ya, firman Tuhan hari ini ada kaitannya, saudara. Ya. Kenapa saya mau ingatkan kamu kepada firman Tuhan pada ahad lepas? Ya. Karena pada hari Kamis saya mau bersaksi. Hari Kamis, saudara, saksi yang terbaik bahwa Yesus hidup untuk zaman sekarang siapa, saudara? Kamu dan saya. Kita harus jadi saksi Yesus. Kalau kita ikut Yesus, kita anak Yesus. Tapi kalau orang tanya siapa Yesus, oh aku belum kenal lagi, aku cuma ikut-ikutan aja ke gereja. Itu harus bertobat itu ya. Harus masuk kunci pintu ya, kuncinya harus double jadinya kalau begitu. Ya, itu kamu harus komitmen dalam bilik kamu itu. Tutup pintu. Minimum setengah jam dalam bilik itu. Setengah jam biasanya tidak cukup. 1 jam. Tengah malam. 1 jam. Tengah malam. Bergaul dengan Bapa di situ. Hari Kamis itu, saudara, saya ya bermimpi. Tapi macam cerita benar, macam kenyataan, macam bukan mimpi. Waktu saya berbaring, ya mungkin kamu heran, pasti ini selalu ada yang baru ya, mimpinya, penglihatannya. Ya harus begitu. Karena kita di dalam alam, kita ini manusia sebenarnya adalah roh. Kita dipimpin oleh roh. Jadi kita ditunjukkan apa yang terjadi dalam alam roh. Apa yang saya lihat waktu saya berbaring, saya melihat orang yang datang dari langit. Berdiri di katil saya, tetapi tidak pijak kakinya di atas katil saya. Dan saya tahu itu bukan hantu. Dia buka Bible untuk saya. Saya sambil baring aja tuh, saya tidak duduk, mata saya buka ambil baring, saya lihatlah Bible yang dia bukakan untuk saya. Kitab Markus bab 14. Kamu boleh lihat ayat 37, 30, 37, 38 itu ya. Ya itulah lebih kurang ayat itu berkata begini yang saya baca itu.
Yesus menegur murid-muridnya. Yesus berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Ini Markus ini saya pernah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Dan dalam khotbah Ahad lepas pun saya ingatkan tentang berdoa itu adalah persahabatan. Kalau kamu memulai persahabatan kamu dengan Tuhan, dengan Tuhan, maka doa itu menjadi perkara yang menjadi perkara yang seronok, bergembira. Persahabatan yang kamu mulai itu telah memberikan iman kepada kamu, percaya kepada doa kamu. Jadi Tuhan mengingatkan dalam mimpi saya itu tentang berdoa dan berjaga-jaga. Jadi ini sebenarnya yang kedua kali Tuhan berbicara kepada saya tentang berdoa dan berjaga-jaga ya. Ya kalau kamu masih ingat 3 bulan yang lalu saya tidak tidur lagi. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Mungkin saya ada cerita dengan Elis mungkin waktu itu. Saya dalam bilik sebelum tidur dan saya bangun dari atas katil dan saya berjalan keluar bilik dan saya dengar Tuhan bicara dengan saya. Tuhan kata dengan saya, berdoa dan berjaga-jagalah. 3 kurang 3,5 atau 3 bulan yang lalu lebih kurang. Tuhan bicara, suara itu datang dari sini sebelah kanan saya suara. Berdoa dan berjaga-jaga. Sekali ini pun malaikatnya diutus, dibukanya Bible untuk saya. Ini pesan Tuhan bukan untuk saya saja, supaya saya sampaikan kepada kamu semua. Kita ada di akhir zaman. Kalau kita ada hari ini, manfaatkan hari ini, karena esok kita belum tahu lagi. Berdoa dan berjaga-jaga. Kamu boleh berseronok dalam berbisnis, dalam berkarir, dalam berniaga, kamu boleh berseronok untuk semua itu. Tetapi mulai hari-hari kamu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Hari ini firman-Nya berkaitan. Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Sudah dapat? Oke. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Maksudnya seperti ini, bukan nanti tunas kamu itu buah yang keluar dari kamu itu buah kurma ya, tidak saudara. Dia kata ini seperti ini perumpamaannya. Nanti kamu ingat pastor ini katanya saya tumbuh buah kurma. Tak tumbuh-tumbuh jangan. Ya kamu paham tentunya ya. Kamu paham. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara, ayat ini berbicara tentang pertumbuhan. Orang benar itu pasti bertumbuh. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita, kamu dan saya, kalau kita adalah orang benar, kita adalah saksi bahwa kita pasti bertumbuh karena kebenaran yang di dalam kita. Saya berikan tajuk firman Tuhan ini adalah bukti kebenaran Tuhan. Kenapa saya katakan bukti kebenaran Tuhan? Coba kita lihat ayat 16. Untuk memberitakan
bahwa Tuhan itu benar. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengaku Yesus, yang mengikut Yesus, yang mentaati Yesus, yang merenungkan firman Yesus harus bertumbuh, pasti bertumbuh. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ayat 16. Yang memberitakan bahwa Tuhan itu benar itu adalah perbuatan kita, pertumbuhan kita. Itu yang dimaksud. Perbuatan kita, tingkah laku kita, kesembuhan yang kita dapat, mujizat yang kita dapat, kebebasan dari roh jahat yang kamu dapat, itu berbicara lebih kuat daripada perkataan mulut kita tentang siapa Tuhan kita. Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi yang menceritakan bahwa Yesus itu benar adalah pertumbuhan kamu, kemajuan iman kamu, kekudusan hidup kamu, perubahan karakter kamu, mujizat yang Tuhan berikan pada kamu, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kamu, kelepasan yang Tuhan berikan kepada kamu dari roh jahat, penyertaan Tuhan dalam hidup kamu, sukacita, damai sejahtera yang kamu nikmati dalam hati kamu. Itu dia yang menunjukkan Tuhan yang kita sembah itu benar dan hidup. Dia nyata dan original. Kalau kita kata kita ada Tuhan, tetapi dalam hati kamu tidak ada damai, tidak ada sukacita, yang ada kebencian, amarah, caci maki, kutuk, berarti kamu tidak ada Tuhan. Amin. Senang saudara. Jadi dikatakan ayat 16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu gunung batuku, tidak ada kecurangan pada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan sebagai tajuknya hari ini, bukti kebenaran Tuhan. Hidup kamu adalah bukti. Berkat-berkat yang kamu nikmati hari ini adalah bukti. Sukacita dan damai yang kamu nikmati hari ini adalah bukti. Dan banyak lagi lain yang membuktikan yang kamu telah lihat, kamu telah alami, yang kamu telah ketahui. Yang membuktikan Yesus itu nyata dan hidup dan benar di dalam kamu dan saya. Banyak lagi. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang percaya Yesus, maka layaklah kita dikatakan kita ini adalah bukti hidup, saksi hidup bahwa Yesus itu masih hidup. Bukan dipaku di kayu salib tidak bangun-bangun. Yesus itu hidup. Bukan dikubur tidak bangkit-bangkit. Yesus itu hidup. Itu sebabnya pemazmur berkata, orang benar itu harus bertumbuh seperti pohon korma. Ya, kenapa dia katakan di sini pohon aras dan pohon korma? Pohon aras ini, saudara, ya. Kamu lihat di sini, orang benar harus bertunas seperti pohon korma, harus tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kamu boleh tulis, kalau kamu mau tulis tentang pohon aras ini, boleh lihat dalam Yeskil. Ya, kita buka sini, Yeskil 31. Ya, di sini ada yang menarik yang saya ingin tunjukkan tentang pohon aras. Kenapa dikatakan orang benar itu tumbuh subur seperti pohon aras? Pohon aras itu, saudara, dia bertumbuhnya di pegunungan. Maksudnya di daerah bukit-bukit yang dialiri air-air.
Dan pohon aras ini adalah pohon yang akan tumbuh tinggi sekali. Tinggi. Dan nilai kayunya pun sangat mahal. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Yeskil 31 ayat 3 hingga ayat 9. Jadi saudara, kenapa orang benar bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras? Karena pohon korma dan pohon aras ini mereka tumbuh subur. Mereka tumbuh tinggi. Karena mereka berada dan ditanam di tempat yang betul. Mereka berada di tempat yang subur. Mereka berada di tempat yang sehat. Mereka ditanam di tempat yang betul. Itu sebabnya mereka tumbuh subur, mereka berbuah, mereka tumbuh tinggi. Ya, kalau seandainya pohon aras itu boleh berbicara, boleh berjalan, itu bahaya. Lebih baik dia bisu, tidak boleh berjalan supaya dia tetap tumbuh subur. Kalau dia katanya aku bosan di tepi bukit aliran air ini, aku mau pindah ke Sungai Udang, dia kata. Nah, kalau pohon aras itu suka pindah-pindah, dia tidak akan tumbuh. Tengok, lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok, daun yang rumpun sekali, tubuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Beginilah mereka menilai pohon aras itu, meninggikan pohon aras itu. Pohon yang hebat, pohon yang tinggi, pohon yang bernilai, pohon yang mahal, pohon yang berharga. Pohon aras. Ayat selanjutnya. Sungai-sungai membuatnya besar. Samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. 5. Maka dari tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran airnya yang melimpah datang. Ya, airnya melimpah datang karena dia ditanam di tebing sungai, di tebing aliran air dia ditanam. Ayat 6, pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ayat 7, ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Karena akarnya julur jalar ke air yang berlimpah-limpah, dia kata. Ayat 8, pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamainya. Ranting-rantingnya, pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang ditanam Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Ayat 9. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Ini tentang pohon aras. Jadi setelah kita baca ini, patutlah pemazmur mengambil pohon aras untuk mencontohi orang benar. Maksudnya, dia mengambil contoh tentang pohon aras untuk melukiskan kehebatan orang benar yang bertumbuh itu. Bayangkan dia bertumbuh dekat aliran-aliran air, bertumbuh semakin tinggi, semakin helok dan semakin indah. Akarnya menjalar ke dalam aliran-aliran air ke sungai.
Dan ranting-rantingnya menjadi tempat perteduhan hewan-hewan. Dia bertumbuh berjejer seperti pohon cemara gitu ya, berjejer tinggi sekali. Memberikan kesejukan kepada orang-orang yang tinggal di daerah situ. Jadi kita melihat saudara, pohon aras ini bertumbuh tinggi dan bernilai dan menjadi berkat bagi ramai haiwan dan manusia di muka bumi ini. Karena dia berada di tempat yang betul. Karena dia ditanam di tempat yang betul. Karena dia ada di tebing aliran air. Karena dia tidak jauh dari air. Karena dia tidak pandai berjalan cari ke tebing yang tidak ada airnya, tidak. Dia tetap di situ. Demikian juga pohon korma. Ya, sampai hari ini pun kita makan kurma juga. Kita menikmati. Jadi orang benar itu, dia akan tumbuh subur seperti pohon aras dan seperti pohon kurma. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini mempunyai identitas sebagai orang benar. Maka kita haruslah tahu kita pasti bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Kita wajib bertumbuh. Untuk memastikan pertumbuhan iman kamu, kamu harus senantiasa berada di tempat di mana Tuhan menempatkan kamu. Paham maksud saya, saudara? Untuk memastikan pohon aras itu bertumbuh, pohon aras itu harus tetap di situ. Kalau pohon aras ini pindah-pindah gereja, pohon aras pindah gereja. Atau sekejap, 1 minggu di tebing air, 1 minggu di bandar. Pindah-pindah dia. Bosan aku di hutan, sekali mau jalan-jalan ke Pekan dekat pasar malam. Jadi pohon aras ini menunjukkan, membukakan rahasia kenapa dia bertumbuh ya begitu tinggi dan menjadi berkat, karena dia tidak berpindah-pindah. Dia tahu Tuhan sudah menempatkan dia di situ. Jadi kamu dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita harus berada di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, saya bacakan dulu ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kalau pohon aras ditanamnya di tebing aliran air, maka kamu dan orang-orang percaya harus ditanam di mana? Di bait Tuhan. Ya, ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan gemuk. Jadi pohon aras tempatnya di tebing sungai, orang benar tempatnya di pelataran rumah Tuhan. Kalau pohon aras ditanam di tebing sungai, disitulah dia bertumbuh, disitulah dia berbuah, disitulah dia menjadi berkat. Begitu juga orang benar, dia harus berada di pelataran Tuhan, karena disitulah dia akan bertumbuh, disitulah dia akan berbuah, disitulah dia akan dijadikan berkat oleh Tuhan. Jadi kalau orang benar atau orang Kristen atau orang percaya yang berpindah-pindah, pindah gereja mungkin, atau sekejap datang gereja, sekejap datang ke gereja. Ya, jangan lockdown ini membuat kamu selesa, saudara. Ya. Maksudnya kita sudah di lock 2 tahun lebih kurang tidak ke gereja. Jangan membuat kita itulah lebih selesa di online aja di rumah. Itu maksudnya.
Ketika Tuhan memberikan kamu kelonggaran dan peluang dan memberikan kesempatan kepada kita seperti hari ini, ambil kesempatan itu. Karena perkumpulan akan membantu pertumbuhan iman kita. Beramai-ramai lebih kuat daripada satu. Contohnya sapu lidi. Bolehkah dengan satu lidi kamu sapu halaman rumah? Tidak boleh. Kamu perlukan mungkin 50 lidi setidak-tidaknya atau 100 lidi dikumpulkan jadi satu, diikat, baru dia boleh menjadi berkat. Boleh lebih berguna. Tempat orang benar itu bertumbuh harusnya di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, dalam perkumpulan ibadah. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita menerima air, disitulah kita disirami, disitulah kita ditegur, disitulah kita diselidik, disitulah kita ditegur, disitulah kita dinasehat, disitulah kita didoakan. Kita akan bertumbuh di situ. Karena firman Tuhan kata di sini, orang benar itu seperti pohon korma yang tumbuh subur, seperti pohon aras yang tumbuh. Kalau pohon korma itu tumbuh karena tidak berpindah-pindah, kalau pohon aras itu bertumbuh karena tidak berpindah-pindah, orang benar dan orang percaya pun tidak boleh berpindah-pindah supaya kamu bertumbuh. Supaya kamu bertumbuh. Pada masa tua pun kamu akan tetap menjadi berkat, dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ingin bacakan beberapa ayat ya, dalam Yohanes 8 ayat 32 ya. Dalam Yohanes 8 ayat 32 di situ dikatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, dikatakan. Nah, saya ambil satu perkataan itu. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maksudnya tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kamu tetap mencintai firman, tetap menyukai firman, tetap merenungkan firman, tetap melakukan firman, tetap bertindak sesuai dengan firman, berkata-kata sesuai dengan firman, berkelakuan, berkarakter sesuai dengan firman, tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan. Jadi kalau pohon aras itu tetap di tepi-tebing sungai, kamu tetap di dalam firman. Ada ayat lain, Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5, di situ kesimpulannya di situ Roma 6 ayat 5. Kalau kita telah menjadi satu dengan apa yang disebut dengan kematian dengan Kristus, maka kita juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Jadi intinya, kita sebagai orang benar, kita harus menyatu dengan kematian Kristus. Kematian Kristus harus kita kematian Kristus itu harus kita terapkan. Maksudnya kita ambil makna kematian Kristus dalam kehidupan kita. Kita terapkan makna arti kematian Kristus dalam kehidupan kita. Karena apabila kita menjadi satu dalam kematian bersama dengan Kristus, mati terhadap keinginan daging, disalibkan bersama Kristus maksudnya, maka kita akan menikmati kebangkitan seperti Yesus, kehidupan seperti Yesus. Jadi kalau pohon aras itu tetap di tepi-tebing sungai tidak berpindah-pindah, maka orang-orang benar ini harus tetap bersatu dengan kematian Kristus. Harus mematikan keinginan daging, menyalibkan keinginan daging, mematikan keinginan dunia, menyalibkan keinginan mata. Tetap tinggal dalam firman. Ada lagi ayat satu lagi. Roma 11 ayat 17. Nah, ini saya suka bunyinya perkataannya ini ya. Roma 11 ayat 17. Sini dikatakan, oke. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan
dan kamu sebagai tunas liar, ya, kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi saudara, kan umat pilihan itu umat Israel. Kita ini dipilih karena kasih karunia Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita menjadi keturunan Abraham secara rohani karena Yesus dan Roh Kudus. Jadi ketika orang-orang Israel menolak Yesus, itulah yang dimaksud dipatahkan. Maka kita orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang tidak mengenal Yesus dahulunya, kita dicangkokkan, kita dicantumkan bersama dengan Yesus. Jadi ya Yesus disalibkan, Yesus mati, itu macam dipatahkan. Jadi ketika kita dicangkokkan bersama dengan Yesus, maka kita akan menerima akar yang ada pada Yesus. Jadi kalau pohon aras itu tetap di tepi tebing sungai, di tepi aliran air, maka kamu sebagai orang benar, kita harus tetap tinggal pada pohon di mana kamu dicangkokkan, yaitu Yesus. Sama seperti ranting tidak boleh berbuah kalau dia jauh dari pohonnya. Itu kata firman dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu tidak akan berbuah kalau kamu jauh dari pohon. Yesuslah pohon, kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita perlu tinggal dalam Yesus, tinggal dalam kebenaran, dicangkokkan bersama dengan Kristus. Kita tidak boleh lari daripada Yesus karena ada akar di bawah Yesus yang memberikan kamu dan saya pertumbuhan. Jaminan air dari akar, jaminan makanan dari akar, jaminan kehidupan dari akar. Tahan badai, tahan angin ribut dari akar. Nah, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 4, lain lagi di situ bunyinya. Kisah Rasul 4 ayat 42 dikatakan di situ tentang bagaimana gereja mula-mula, bagaimana jemaat mula-mula, bagaimana orang percaya mula-mula. Apa kata Alkitab tentang mereka? Ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 42, ayat 46. Kita akan lihat juga Mazmur 84 ayat 10. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 23 ayat 6. Oke, kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Oke, di situ dikatakan saudara ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, orang-orang percaya itu selalu berkumpul, dikatakan, memecahkan roti bersama-sama, berdoa bersama-sama. Itu intisari daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya. Kita lihat Mazmur 84 ayat 10. Mazmur 84 ayat 10. Di sini dikatakan, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Oke, satu lagi, Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dengar apa kata Daud? Satu hal yang telah kuminta, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan. Itu yang dikatakan Daud di sini. Diam di rumah Tuhan. Kemudian kita lihat Mazmur 23 ayat 6. Ya, tadi Mazmur 84 ayat 5 tadi saudara ya, bukan ayat 10, ayat 5 tadi. Mazmur 84 ayat 5. Situ dikatakan dalam ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kemudian Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Di situ dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat-ayat yang kita baca dikatakan di situ, berbahagialah orang yang kesukaannya diam di rumah Tuhan, yang memuji-muji Tuhan sepanjang masa. Raja Daud berbicara tentang bahwa orang benar itu kesukaannya di rumah Tuhan, kesukaannya memuji-muji Tuhan. Dan orang benar itu kalau sudah diberkati Tuhan, mereka akan membuat pilihan yang tepat. Dikatakan seumur hidupku aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini selepas dia diberkati, dia berjanji seperti ini. Seumur hidupku aku mau tinggal di rumah Tuhan, aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa, dikatakan. Jadi kita lihat saudara, sebagai orang benar kita harus berada di tempat yang benar. Kita harus pastikan setiap hari kita ada di tempat yang Tuhan telah tempatkan kita. Kita harus ada dalam terang Tuhan, harus ada dalam kumpulan ibadah, harus ada dalam kumpulan orang seiman. Kamu boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman karena pekerjaan dan bisnis, tetapi nasihat kamu hanya rujuk kepada firman Tuhan, kepada orang percaya tentang nasihat. Karena pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Orang benar menjadi tidak benar karena pergaulan yang jahat. Orang benar menjadi tidak bertumbuh karena di tempat yang tidak benar. Orang benar tidak diberkati karena di tempat yang salah. Kesembuhan tidak datang, kelepasan tidak datang, apa yang kamu doakan tidak menjadi karena kamu berada di tempat yang salah. Pohon aras itu tidak boleh komplain kalau dia tidak tinggi-tinggi bertumbuh, karena dia selalu pindah-pindah. Itu sebabnya saya pernah katakan, periksa diri itu adalah baik, periksa hati itu adalah baik, untuk pastikan kamu dan saya ada pada tempat yang benar, ada dalam terang Tuhan, ada tempat yang sepatutnya, supaya ketika Tuhan belum jawab doa kamu, kamu mampu menunggu, tidak bersungut. Setelah ada perkara-perkara tertentu yang kamu minta kepada Tuhan, yang kamu harapkan Tuhan buat, belum dijawab Tuhan, itu mungkin juga karena Tuhan ingin kamu menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan tentang hati kamu. Tuhan mau kamu periksa hati kamu, bereskan kedudukan hati kamu, bersihkan kedudukan hati kamu ketika Tuhan belum jawab apa yang kamu mau. Karena ada orang yang ketika mereka tidak dapat apa yang mereka mau, mereka salahkan Tuhan. Nah, Tuhan ini lama sangat jawabnya. Tuhan ini tidak adil. Aku mau cari Tuhan yang lain aja. Memang kehendak roh jahat kita mempersalahkan Tuhan, saudara.
Roh jahat suka kalau kamu komplain dengan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, bersikap tidak sabar. Roh jahat itu suka seperti itu. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, ya, orang benar itu pasti bertumbuh kalau dia tidak jauh dari pelataran rumah Tuhan. Pasti berkemenangan kalau dia tetap tinggal dalam pelataran rumah Tuhan. Walaupun kamu di rumah, kamu di tempat bekerja, kamu sedang berniaga, kamu sedang berbisnis, hati kamu merindukan rumah Tuhan. Hati kamu merindukan persekutuan. Hati kamu merindukan doa bersama. Hati kamu menginginkan firman. Hati kamu menginginkan suara Tuhan. Hati kamu menginginkan mimpi perjumpaan dengan Tuhan. Hati harus seperti itu, saudara. Itu hati orang benar. Jangan kebalikannya, ada orang benar ketika duduk di gereja, kejap-kejap tengok jam. Lamanya khotbah ini, oh saya ada janji nih, oh saya mau shopping nih, lamanya. Kebalikannya, jangan seperti itu. Kenapa waktu kamu tidak di shopping, tidak tengok jam? Lamanya hari Ahad. Lamanya hari Ahad. Tidak. Telah ditetapkan oleh firman Tuhan, orang benar itu akan tumbuh subur. Maksudnya orang benar itu pasti tumbuh subur. Sebab apa? Dia pasti tumbuh subur. Sebab namanya saja sudah orang benar. Jadi kalau kamu klaim kamu orang benar, kamu anak Tuhan, kamu percaya Yesus, kamu pengikut Yesus, kamu cinta Yesus, kamu cinta firman Yesus, kamu harus yakin kamu pasti bertumbuh. Kamu pasti diberkati. Kamu pasti disembuhkan. Kamu pasti dimerdekakan. Kemenangan memihak kamu. Kamu harus katakan, Tuhan saya orang benar. Saya yakin, saya pasti, saya percaya kemenangan mengikuti saya. Kesembuhan memihak saya. Pemulihan ada pada saya. Kelepasan pasti terjadi. Terobosan pasti datang. Orang benar tuh harus berkata seperti itu dari mulutnya. Tuhan, aku orang benar. Aku pasti tumbuh subur seperti pohon korma. Itu jadi doa kamu. Tuhan, aku orang benar. Aku akan pasti tumbuh seperti pohon aras. Jadi ayat ini kamu jadikan doa kamu. Setiap hari kamu katakan, Tuhan aku orang benar, aku pasti bertumbuh. Roh jahat itu pembohong. Walaupun dia menyerang aku, walaupun roh jahat mengganggu aku, walaupun penyakit ini belum meninggalkan aku sepenuhnya, tetapi aku orang benar. Roh jahat itu pasti akan meninggalkan aku. Roh jahat itu pembohong. Ya, saya bagi satu contoh, saudara. Waktu saya duduk berhadapan dengan firman Tuhan, dipilih di rumah saya. Saya duduk, saya teringat peristiwa yang terjadi 2 hari yang lepas dalam hidup saya waktu hari itu. Waktu saya teringat 2 hari yang lepas itu, saya ingat tidak karena penat atau karena tidak sehat, saya tidak tahu, saya tidak dapat bangun pagi berdoa. Ini sudah agak lama pengalaman ini. Saya dapat bangun pagi berdoa. 2 hari tidak dapat bangun pagi berdoa. Di hari ketiga itu saya bangun pagi, lepas saya berdoa, saya duduk di hadapan Alkitab saya geleng kepala sambil saya senyum-senyum. Roh jahat ini pembohong. Aku ini orang benar. Aku ini anak Tuhan. Aku ini anak raja di atas segala raja. Takkan gara-gara 2 hari saya tidak bangun pagi, Yesus menghukum aku. Takkan gara-gara 2 hari aku tidak dapat bangun pagi, tidak dapat berdoa, tidak dapat merenungkan firman Tuhan, aku jadi orang berdosa. Oh, doaku tidak dijawab Tuhan lagi. Oh, penyakitku tidak disembuhkan Tuhan jadi membatalkan berkatnya. Saudara, walaupun kamu pernah gagal dalam hal tertentu, pernah jatuh pada perkara tertentu, pernah berdosa pada hal-hal tertentu, pernah silap pada perkara-perkara tertentu,
Kamu jangan lupakan, kamu tetap orang benar di hadapan Tuhan. Karena yang membenarkan kita itu adalah Roh Kudus yang dalam kita. Firman yang kamu aminkan, yang kamu terima, yang kamu lakonkan, itu yang membenarkan kamu dan saya. Anugerah Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu. Jadi karena kamu percaya Yesus, karena kamu ada Roh Kudus, karena kamu ada firman, karena kamu melakonkan firman, karena kamu mencintai firman, kamu berusaha untuk dekat dengan Bapa melalui firman, kamu berhak untuk berkata setiap hari, aku orang benar. Aku pasti bertumbuh seperti pohon korma. Cuman buahnya lain. Pohon itu menghasilkan buah korma, buahku lain. Aku akan tumbuh seperti pohon aras, cuma tingginya tak sama. Jadikan ayat ini doakan. Katakan, Tuhan, aku percaya kata firman-Mu. Aku ini orang benar. Aku pasti bertumbuh. Aku pasti subur. Aku pasti sehat. Aku pasti berjaya. Aku pasti berhasil. Aku pasti menang. Roh jahat itu pembohong. Satu hari dia akan meninggalkan aku. Tidak selamanya cuaca itu mendung. Waktu Tuhan pasti terbaik. Aku tidak akan berubah pendirianku. Aku tidak akan berubah statementku. Aku tidak akan berubah perkataan yang dari mulutku ini bahwa aku ini adalah orang benar. Karena Kristus aku orang benar. Karena firman dalam aku orang benar. Karena pengampunannya aku orang benar. Karena darah Yesus aku orang benar. Karena anugerah kasih karunia Tuhan aku orang benar. Aku pasti bertumbuh. Aku pasti maju. Aku pasti berjaya. Bully roh jahat ini aku pasti kalahkan. Gangguan roh jahat ini tidak selamanya. Penyakit ini cukup time dia hilang sendiri. Jadi selepas kita mengistiharkan saya orang benar, kita harus tetap tinggal di pelataran Tuhan. Jangan jauh dari rumah Tuhan. Supaya confident kamu tadi tidak hilang. Dengan confident, dengan yakin kamu katakan, aku orang benar. Aku pasti tumbuh, aku pasti maju, aku pasti berkembang, aku pasti berjaya. Ini apa yang kamu katakan ini adalah pengakuan firman, pengakuan iman. Jadi apa yang kamu akui itu boleh kamu maintain dengan tetap tinggal. Supaya kamu tetap bertumbuh. Tetap tinggal dalam pelataran rumah Tuhan. Dalam perkumpulan anak Tuhan. Dalam hubungan dengan orang-orang percaya. Dalam saling mendorong, saling mendoakan. Jangan kehilangan kesukaan kamu tentang Tuhan. Jangan kehilangan kerinduan kamu tentang Tuhan. Jangan biarkan perkara rohani itu hilang dari kamu. Ya. Jangan biarkan kerinduan kedatangan Yesus itu hilang dari kamu. Kamu harus rindu, Yesus bila kamu datang. Yesus bila kamu datang. Aku rindu kedatangan kamu, Yesus. Ini orang benar, hidupnya sehari-hari seperti ini. Oh, bila hari Ahad ya. Oh, lama lagi hari Ahad. Aku tak sabar mau dengar firman Tuhan. Aku tak sabar mau kumpul dengan orang seiman. Tidak sabar memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Bila hari Ahad, bila hari Ahad. Bila ada persekutuan, bila ada cell group. Tetapi kalau kamu tidak merindukan, ada tanda soalan besar dalam hati kamu. Kalau kamu tidak merindukan, kamu hilang kerinduan, something wrong ada di sana. Ada tanda soalan di situ. Tanda soalan itu siapa yang tahu? Kamu lah yang tahu. Bila ketika kamu duduk diam di dalam bilik, periksa diri. Situ kamu tahu jawaban daripada tanda soalan tadi. Jangan keseronokan kita dalam berbisnis, berniaga, saudara,
kamu lupakan bahwa kamu itu orang benar. Jangan lupakan. Jangan ada serangan sedikit kamu udah putus asa. Jangan ada gangguan sedikit kamu sudah malas, sudah menyerah. Tidak, jangan. Serangan ada, tidak ada orang benar yang tidak diserang. Semua orang benar tak benar semuanya akan diganggu roh jahat. Semuanya akan diserang. Cuma perbezaannya, penyakit yang menyerang orang benar tidak membawa kematian kepada orang benar. Itu bezanya. Roh jahat yang menyerang orang benar tidak membawa kematian kepada orang benar itu. Maksudnya penyakit dan roh jahat tidak dapat mematikan orang benar. Malah Tuhan akan menggunakan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan roh jahat yang mengganggu dan menyerang kamu sebagai orang benar. Tuhan akan gunakan itu untuk kamu menjadi saksi kehebatan Tuhan, saksi kebesaran Tuhan, saksi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kamu menjadi saksi, saudara. Tapi untuk menjadikan kamu seorang saksi, kamu harus ada pengalaman. Pengalaman sakit dulu, pengalaman diganggu roh jahat dulu, pengalaman diserang kuntilanak dulu, pengalaman dikecewakan orang, pengalaman dibuang kerja. Banyak pengalaman-pengalaman yang kamu diizinkan Tuhan masuk sebagai orang benar, supaya kamu pulang dengan saksi. Aku saksi, aku bukti bahwa Tuhan itu benar. Itu dia. Amin, saudara. Jadi orang benar itu harus tahu di mana tempatnya. Jangan pindah-pindah tempat. Dan harus percaya kamu pasti bertumbuh kalau kamu konsisten tinggal dalam pelataran rumah Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam persekutuan bersama dengan kematian Kristus, pikul salib bersama dengan Kristus. Pikul salib kamu, membantu kamu mempertahankan kedudukan kamu sebagai orang benar, otoritas kamu sebagai orang benar. Haleluya. Jadi jangan lupakan saudara bahwa bukti kebesaran Tuhan ada pada diri kamu dan saya. Ya. Bukti kebesaran Tuhan memang ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Kamu boleh lihat bulan Tuhan yang ciptakan, langit dan bumi Tuhan ciptakan, laut dan segala isinya Tuhan ciptakan, itu bukti kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan sedang membuktikan dan membuktikan dan membuktikannya lagi tentang kebesarannya di dalam dunia ini melalui anak-anaknya di bumi ini. Itu sebabnya kamu dipakai Tuhan, ya, untuk mendoakan roh jahat pada anak kamu supaya keluar pindah kepada babi-babi itu. Contohnya. Jadi ingat saudara, bukti bahwa Tuhan itu benar ada pada diri orang benar, ada pada diri kamu. Tuhan mau membuktikannya. Kamu tidak salah pilih mengikut Yesus. Tuhan mau membuktikannya. Dan saya yakin di antara kamu sudah pernah melihat bukti-bukti itu. Kamu adalah saksi-saksi hidup. Tetapi cabaran-cabaran baru akan datang. Kita tidak tahu apa. Tetapi kalau kamu sudah mengalami, telah membuktikan penyertaan Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan terus untuk menjadi bukti-bukti untuk kehebatan perbuatan Tuhan yang lain lagi. Jadi apa yang kita perlu bawa ke rumah sekarang adalah orang benar itu akan tumbuh subur seperti pohon korma.
akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Orang yang ditanam di pelataran rumah Tuhan. Jadi kamu tidak boleh pisahkan diri kamu dari pelataran rumah Tuhan. Tidak boleh pisahkan diri kamu dengan gereja. Tidak boleh pisahkan diri kamu dengan hamba Tuhan. Tidak boleh pisahkan diri kamu dari gembala rohani kamu. Tidak boleh pisahkan diri kamu dari bapa rohani kamu. Ya, saya ada bukti, ada saksi. Ya, tapi saya tidak mau ceritakannya secara live seperti ini. Ya, saya tidak mau ceritakan. Tapi ada satu kesaksian yang bagus saya mau ceritakan. Saya jumpa Irene Bunga. Ini untuk kemuliaan Yesus, saudara ya. Bukan untuk kemuliaan saya. Saya pun tanpa Yesus nothing, tidak boleh apa-apa. Ya, saya pun boleh dikatakan mengalami juga serangan-serangan roh jahat beberapa kali, kerap juga. Ya. Waktu saya pergi ke supermarket, ya ini bahasa Indonesia sedikit ya. Supermarket, saya berjumpa dengan saudara kita Irene Bunga dengan adiknya Teresa. Ya, mereka sedang bercuti di Sabah. Saya jumpa waktu mereka satu hari sebelum ke Sabah. Waktu saya sedang tengok-tengok barang cari kopi, dari jauh dia kata, pastor, dia kata, wih kuatnya suara dia, kan ramai orang di situ kan. Ya puji Tuhan, saya suka suara dia. Saya suka cara dia panggil pastor. Ya, kalau kamu jumpa saya saudara di Kak Shopping, jangan malu dengan orang yang tidak seiman. Panggil aja pastor, cakap gitu. Tak perlu malu. Sebab dalam kita punya t-shirt yang baru ada salibnya. Ya, saya tunggu kamu dalam minggu depan ini saya mau order itu t-shirt ya. Jadi saya harapkan, karena saya anggap yang tidak mau itu tidak akan kasih nomor dalam grup. Kalau tidak ada nomor gimana saya mau order? Kan? Sekarang dia tanya saya jumlahnya, jadi saya belum dapat memberikan jumlahnya. Apa nanti kita bincang secara lain. Saya pun berbicara dengan Irene Bunga. Dia bilang, pastor, sejak lockdown ini hampir tiap hari saya diganggu. Oh, roh jahat ada ganggu saya. Saya rasa yang dulu-dulu tuh dia datang ganggu saya lagi, pastor. Oh, kamu kenal itu yang dulu? Iya, pastor. Karena dia suruh saya, dia ajar saya macam mana berdoa, bahasa juga macam bahasa roh yang dulu dia dapat bahasa roh yang palsu dulu, gitu. Dia ajar begitu. Kemudian roh jahat tuh cakap dengan dia, ini saya ajarkan kamu saja ya, jangan bagi tahu pastor Michael ya. Gitu. Roh jahat tuh cakap, jangan bagi tahu pastor Michael, nanti dia doakan kamu, dia lepaskannya kamu. Di situ Irene Bunga tahu ini roh jahat. Roh jahatnya masih ingat pastor Michael ini, dia masih ingat lagi. Ya. Glory be to God, ya, kemuliaan bagi Yesus. Kalau kamu orang benar, saudara, kamu bukan aja jadi saksi Yesus. Roh jahat adalah saksi kamu tuh orang benar. Itu maksud saya cerita tadi. Roh jahat tahu kita ini orang benar. Itu sebab roh jahat cakap dengan Irene Bunga, jangan kasih tahu pastor Michael. Ini bukan karena saya pastor, karena orang benar. Kalau kamu menjadi orang benar, pertahankan kedudukan kamu orang benar. Tetap tinggal dalam pelataran rumah Tuhan, tetap connection dengan pastor bapak rohani kamu, tetap mencintai perkumpulan, mencintai ibadah, mencintai firman. Kamu bukan hanya menjadi saksi bahwa Yesus itu benar, roh jahat pun tahu kamu itu orang benar. Amin. Roh jahat kenal siapa anak Tuhan, dia kenal. Padahal udah lama saya tidak pergi ke daerah sana, 2 tahun tak jumpa dia, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah saya rasa tak jumpa itu Irene Bunga. Itu roh jahat tidak lupa. Jadi kita dikenal karena kebenaran firman di dalam kita, karena terang Tuhan dalam kita, karena Yesus dalam kita, karena cahaya Tuhan dalam kita. Itulah yang membuat kita jadi orang benar. Kita dikenal. Amin. Jadikan diri kamu dikenal oleh roh jahat juga. Orang benar menjadi saksi bahwa Yesus itu benar. Orang benar ini adalah bukti bahwa Yesus itu hidup.
Dan sampai sekarang, sampai hari ini, selama kita percaya, selama kita mengistiharkan diri kita, yes, aku orang benar. Dan konsisten tinggal dalam pelataran rumah Tuhan. Konsisten mencintai perkumpulan ibadah, mencintai firman, melakukan firman. Tuhan dengan sukacitanya akan terus menyatakan dirinya, kemuliaannya dalam diri kamu. Dan kalau Tuhan belum jawab, jangan salahkan Tuhan. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Ketika kamu bersabar menunggu Tuhan, kebenaran kamu ditajamkan, iman kamu ditajamkan, dan roh jahat semakin kenal kau, kamu ini orang benar. Oh, ada terang Tuhan dalam kamu. Roh jahat tahu. Roh jahat tahu siapa orang benar, siapa yang buat-buat benar, siapa yang berlakon. Orang jahat tahu, roh jahat itu tahu. Saya percaya kamu kenal siapa kamu. Amin. Istiharkan diri kamu hari-hari. Balik rumah nanti, ya, kamu terus berdoa. Ya Tuhan, aku orang benar. Aku akan tumbuh subur. Aku akan menang. Aku akan berjaya, aku akan berhasil. Penyakit ini akan meninggalkan aku, roh jahat ini akan meninggalkan aku. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan lagi. Aku akan melihat tangan Tuhan lagi. Karena akulah saksi Tuhan. Aku adalah bukti kehidupan Tuhan. Aku adalah bukti Yesus itu benar. Terus kamu laungkan ini di rumah. Ini, nyanyikan ini, mazmurkan ini, lagukan ini, bunyikan suara ini. Ini doa kamu. Ini doa kamu. Aku pasti bertumbuh. Roh jahat pembohong. Nah, kamu katakan gitu. Kamu tunjuklah ini seolah-olah ini roh jahatnya. Oh, roh jahat, kamu pembohong. Kata gitu. Kalau kamu takut, pakai face mask. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Teruskan, bersuara. Jangan takut. Ya, mari kita berdoa. Kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang benar karena kami mempunyai benih kebenaran firman dalam hati kami. Kami adalah orang benar karena kami tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam terang. Kami adalah orang benar karena kami telah dicangkokkan di dalam Kristus yang adalah pohon kehidupan kami. Kami adalah orang benar karena kami tetap tinggal dalam Yesus. Kami adalah orang benar karena terang Tuhan di dalam kami menerangi hidup kami dan hati kami. Tuhan, kami percaya kami adalah orang benar. Saudara, ikutkan doa saya. Ikutkan doa saya, ya. Haleluya. Tuhan Yesus, saya percaya. Bapa, saya percaya. Seperti yang kau firmankan, demikianlah aku. Aku adalah orang benar. Aku akan tumbuh subur seperti pohon aras. Aku akan tumbuh subur seperti pohon korma. Aku percaya, aku yakin Tuhan, aku pasti bertumbuh, berkemenangan. Aku pasti berjaya, aku pasti berhasil. Penyakit ini akan meninggalkan aku. Gangguan itu akan lari dari hidupku. Aku percaya Tuhan, kebenaran ada dalam aku, terang Tuhan dalam aku. Aku tinggal dalam Yesus. Aku berakar dalam Yesus. Karena itulah aku menjadi orang benar. Aku mempunyai hak, otoritas sebagai orang benar. Kemanapun aku pergi, surga mengenal aku. Roh jahat mengenal aku, bahwa aku adalah orang benar. Aku membawa status orang benar dalam diriku. Kegagalan jauh dari aku. Ketakutan jauh daripadaku. Kematian jauh daripadaku, kemalangan jauh daripadaku, kesialan jauh daripadaku. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, apapun yang diciptakan roh jahat untuk mengikat aku, untuk berhubung dengan aku patahkan,
aku batalkan, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku mengambil darah Yesus. Aku mengambil darah Yesus, membungkus tubuhku, membungkus jiwaku, membungkus rohku dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami akan pulang dan kami akan memberi bagian daripada apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik persembahan kami ataupun perpuluhan kami. Biarlah kami berikan ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Berkati tangan yang memberikan, berkati yang belum memberikan, beri kemampuan untuk memberikan. Kami doakan saudara kami Christopher, Selina, keluarga, jauhkan mereka Tuhan daripada penyakit Tuhan. Biarlah hasil tes hari ini mereka tidak mendapat jangkitan apa-apa. Di dalam nama Yesus, Amba membungkus semua umat-umat-Mu dengan darah-Mu Tuhan. Amin.